السلام عليك يا خيرة الله. السلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع الدين هدى للناس ورحمة للعالمين وإسمة والسلامة من الشيطان الرجيم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: تركتكم على المحجة وطريقة البيضاء وتركت لكم واعظين الناطقا فصامتا، الناطق القرآن فصامت الموت. إذا اشكل عليكم أمر فارجعوا إلى القرآن والسنة، فإذا قست قلوبكم فبينوها إلا في أحوال الموت. وقال النبي في هذا الحديث أيضا: كفى بالموت وعظا، صدقت وبررت وبه نتقت على عباد الله الصالحين. Yang saya hormati, kagumi dan banggakan Bapak Hamza sebagai Kepala Kelurahan Kampung Ternate Tanjung, yang semoga selalu dibanyakan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap bersama kita semua. Bapak Imam beserta seluruh badan takmir masjid, para asatidzah, para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, para zu'ama, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan hadirin wal hadirat, baik yang ada di lingkungan Kelurahan Ternate Tanjung maupun yang datang dari berbagai tempat di kota Manado yang semoga dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih khusus lagi kepada keluarga yang sedang dirundung duka, semoga pada malam ini akan semakin terangkat jiwa nurani kita, merasa bisa tersabarkan lebih dalam dan punya kemampuan untuk menaikkan harkat dan martabat kita sebagai hamba Allah yang memahami bahwa cinta yang kita padukan dengan Allah sebagai sang pemilik melebihi segala-galanya, sehingga kesabaran akan senantiasa terpatri dalam bentuk jatuh kita yang sangat dalam. Malam ini kita baru saja mendapat keuntungan beberapa solusi, beberapa hal yang senantiasa diingatkan terutama oleh Pak Lurah, baik sekali, positif sekali dan konstruktif. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada malam ini, khususnya masyarakat yang berada di kelurahan yang dulu pimpin, benar-benar akan bersatu padu dalam kata ayo kita serikat, kita sevisi dan semisi yang sama, lebih berkasih sayang, lebih melakukan perubahan dan melakukan perubahan sikap dan merubah langkah, sehingga visi dan misi kota Manado ke depan betul-betul terwujud. Karena terwujudnya visi dan misi pemerintah kota ini itu semua berangkat dari daya upaya dan karsa kita, kerja-kerja keras kita sebagai masyarakat yang mengerti dan memahami tentang perkembangan situasi dan kondisi yang ada di kota Manado. Alhamdulillah, kurang lebih 3 hari kita bisa melihat betapa curah hujan disertai dan dibarengi dengan mendung. Ini menunjukkan bahwa alam pun bersama kita ikut
terkapar, ikut turut berduka menghantarkan seorang insan hamba Allah yang terbaik. Beliau 3 hari yang telah lewat telah melambaikan tali perpisahan pada kita semua, yang tentunya perpisahan ini ditandai dengan hadirnya ajal. Padahal ajal kita tahu dia datang tanpa pamit dan tanpa permisi. Padahal ajal kita tahu dia datang tanpa memberikan informasi sebelumnya kepada kita semua. Dia tidak pernah diundang oleh siapapun, baik orang alim maupun yang zalim. Bahkan ajal dia datang dengan begitu rahasia sekali, bagaikan intelijen yang senantiasa siap siaga. Dia datang kepada siapapun yang tidak pernah mengira dan menduga. Sehingga itu yang paling teliti adalah pada pertemuan takziah malam ini. Kita perlu muhasabah, melakukan perhitungan sedalam-dalamnya terhadap diri kita. Kita harus melakukan pertanyaan bukan kepada orang lain, tetapi terhadap diri sendiri. Sudahkah kita mempersiapkan segala sesuatunya di dalam rangka menjemput ajal itu? Dan tahukah kita bahwa ketika ajal itu datang, bukankah ajal ini akan memisahkan antara diri kita dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan andai tolak, dengan harta benda, dengan pangkat dan kedudukan, dengan orang-orang yang kita cintai? Bukankah dengan datangnya ajal, dia akan datang kepada kita semua, akan memisahkan segala-galanya dan kita tidak akan pernah bersuara sedikit pun di alam dunia ini? Bukankah akan melahirkan tangisan-tangisan yang begitu panjang terhadap orang yang saling mencintai? Bukankah dengan adanya ajal akan serentak memberikan nasihat mendadak kepada orang yang tadinya saling membenci, tapi kemudian merobek jantung kita, membuat bagaimana jiwa kita yang tadinya pongah dan takabur, tapi kemudian tersentak kaget dan panik, kemudian merasa lemah tak berdaya. Hadirin sekalian, malam ini tasyakur kita kepada Allah, syukur yang kita berikan tak dapat kita tukar dengan linang air mata. Syukur yang kita berikan kepada Allah tak dapat kita tukar dengan harta, pangkat dan kedudukan, bahkan tahta. Karena syukur yang kita berikan pada Ilahi Rabbi benar-benar keluar dari lembut hati kita yang dalam sebagai seorang hamba yang tulus dan ikhlas. Malam ini keluarkanlah segala unek-unek prasangka buruk yang selama ini selalu kita pendam. Kita tinggalkanlah itu di berbagai tempat, dan kita bersyukur pada malam ini dalam nurani yang sangat tinggi. Kita datang pada malam ini, kita sedang dipersaudarakan oleh almarhum. Malam ini kita datang semua, kita dalam sederet selangkah seirama sejak dari rumah sampai di tempat ini. Kita duduk bermuhasabah, kita duduk bermuraqabah di dalam rangka untuk takarrub ila Allah. Kemarin angin kematian itu telah datang, dan almarhum pada usia 68 tahun, usia beliau telah tertutup. Segala proses verbal, apa yang langkah kaki beliau yang sudah beliau tentukan dalam kehidupan sudah selesai. 3 hari yang lalu beliau telah melaporkan segala sesuatu itu di hadapan Allah, dan beliau telah selesai melaksanakan tugas. Kita yang timbul, yang hidup pada hari ini, tidak pernahkah kita bertanya bahwa perundingan dan transaksi hidup dan kehidupan yang sedang kita geluti dewasa ini belum selesai? Karena kita belum mendapatkan jati diri kita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena pertanda itu kita harus berjumpa dengan Ilahi Rabbi. Muhasabah, lakukan perhitungan dengan diri. Kita bertanya pada diri kita, komponen tubuh yang sudah Allah berikan pada kita sejak dari rambut kepala, yang di dalam kepala ini ada benak otak yang mengatur prototipe kehidupan kita, mata, telinga, dan semua yang sudah Allah berikan. Pernahkah kita bertanya, sudah berapa besar manfaat yang dilakukan oleh kedua mata kita? Sudah berapa besar presentasi telinga, lidah, bahkan seluruh diri yang Allah berikan ini? Tidak tahukah kita diri yang ketika kita memahami siapa diri kita, kita akan tersentak kaget bahwa diri inilah yang lebih agung dari makhluk yang pernah Allah ciptakan di bumi. Bukankah Allah memilih manusia melebihi keagungan dan keunggulannya? Kenapa? Kenapa manusia lebih agung dan lebih mulia dari segala makhluk yang pernah Allah ciptakan? Malaikat, langit, bumi, gunung-gunung pernah ditawarkan amanat yang sangat besar dalam
langit, bahkan bumi semua tidak punya kemampuan menerima amanah yang sangat sakral itu. Tapi manusia menerima. Kenapa manusia menerima dan kenapa langit yang begitu besar tidak punya kemampuan menerima amanah itu? Amanah apakah kehilangan itu sehingga terlalu berat begitu oleh langit, dan kenapa manusia mampu memikul itu? Ketahuilah di dalam kitab Hakikatul Insan bahwa sesungguhnya amanah yang dipikulkan oleh Allah kepada manusia dan manusia menerima adalah dirinya Allah. Langit, bumi dan gunung tidak punya kemampuan menerima amanah itu. Kenapa? Karena Allah ingin menitipkan dirinya Allah. Langit bentang tidak punya kemampuan menerima itu. Bukan cuma oleh karena ini saya titip keluar 250 juta kamu simpan terus kamu takut, bukan. Terlalu kecil kan cuma persoalan amal itu. Tetapi amanah yang paling sakral dirinya Allah dititipkan. Manusia yang memahami ini tentunya dirinya tidak akan dibenturkan dengan lokasi-lokasi gelap malam. Kenapa kita dimakruh dan diharapkan ke tempat-tempat maksiat? Kenapa? Karena dirinya Allah bersamamu. Engkau boleh membawa dirimu ke tempat-tempat maksiat, tetapi kenapa engkau masih bersama Tuhan? Kenapa? Di mana engkau akan tempatkan dirinya Tuhan? Jadi malam ini mari kita coba muhasabah. Kita bukan mulia oleh karena diri kita, tetapi karena adanya Allah. Oleh sebab itu orang-orang yang menghormati ini, orang-orang yang menghormati dirinya akan semakin tinggi penghormatan Allah terhadap manusia ini. Hadirin, mari kita mencoba para orang alim, para ahli tasawuf, orang-orang yang sudah pada tingkat arif billah, para waliullah memandang bahwa manusia tidak pernah mati. Tetapi ketika terjadi peristiwa ajal, kita hanyalah Allah datangkan malaikat untuk segera panggil pulang. Ketika datang tiket kematian kepada seseorang menurut ahli tasawuf bahwa manusia tidak mati, tetapi kita disuruh segera tinggalkan lokasi yang tadinya adalah tempat persinggahan ini, dan kemudian kita segera pulang. Pulang ke mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadinya kita datang dari dirinya Allah dan kita harus pulang kepada Allah. Kita datang dari diri yang satu dan kemudian kita akan pulang kepada diri yang satu itu. Siapa kita yang datang dari diri yang satu kemudian kita akan pulang kepada yang satu diri itu? Kita semua sebagai hamba Allah. Kita semua sebagai makhluk, terutama manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyadari bahwa ternyata semua kita datang dari satu diri, berarti kita bukan cuma bersaudara. Orang yang berkumpul ini ternyata bukan cuma anak bersaudara, bukan cuma bersaudara, tetapi orang datang satu darah. Kalau seandainya kita memahami bahwa kita ini satu darah yang datang dari satu diri, kemudian kita akan pulang lagi ke kampung pada diri yang satu itu, berarti kita telah dipersaudarakan secara hakiki. Terus ketika kita memahami bahwa kita tidak hanya bersaudara, tetapi justru lebih dekat dari itu, mengapa ada dusta di antara kita? Mengapa ada hati orang lain terluka oleh karena mulut kita? Mengapa ada banyak orang lain terpenjara oleh karena kedua tangan kita? Mengapa ada orang di antara kita yang tersakiti oleh karena lidah kita? Bukankah kita telah menyalahi aturan Allah? Bukankah kita telah meninggalkan diri kita yang sesungguhnya? Bukankah kita sering tidak mendapati diri kita yang sesungguhnya? Sebagaimana negara Republik Indonesia yang kita cintai yang akhir-akhir ini telah kehilangan jati dirinya. Kenapa? Kenapa bangsa ini telah kehilangan jati dirinya? Karena masyarakat kita telah kalah di dalam rangka berilustrasi dalam hidup dan kehidupan. Berpolitik adalah politik Amerika, berhukum adalah hukum Belanda, berdagang adalah berdagang Cina, bermode adalah mode Eropa. Sementara saya bertanya, mana diri bangsa Indonesia pada diri kita? Bahkan terkadang kita beragama pun kita telah menjadi orang lain, bukan orang Indonesia. Terkadang ada orang yang dilahirkan dari Lembeh. Saya tanya, ini dari mana dari Lembeh? Terus saya heran kenapa itu seperti orang India.
Beragama saja kita sudah meninggalkan diri kita yang sesungguhnya. Di mana Islam Indonesia? Kenapa kita menjadi Islam dari Barat? Kenapa kita bisa menjadi Islam dari Timur Tengah? Ada Islam liberal datangnya dari Barat, dan ada Islam fundamental yang datangnya dari Timur Tengah. Kita lakukanlah kesamaan itu dalam jumlah rakaat. Kita lakukan kesamaan dan persamaan di Barat dan di Timur dalam persoalan-persoalan yang sifatnya muhkamat. Tetapi dalam persoalan berpakaian, persoalan kita untuk budaya Indonesia sesungguhnya. Oleh sebab itu mari kita kembali pada jati diri kita, bahwa kita perlu menuntut ilmu pengetahuan yang betul-betul objektif, yang kita tidak hanya dapatkan dari jalan-jalan, dari jalan mana ke mana, tetapi kita harus berburu memiliki ilmu pengetahuan yang logis, objektif, yang memiliki alma-mater yang jelas, sehingga akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki kecenderungan yang mengikuti ajaran Sayyidina Abul Qasim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, 1 tahun sebelum almarhum pergi, almarhum telah didatangi oleh tanda-tanda kematian itu. Tidak hanya almarhum, tetapi orang-orang yang telah meninggal dunia, bahkan kita yang calon meninggal dunia kelak 1 tahun sebelum kita akan meninggal dunia, telah terjadi tanda kematian itu. Dari ubun-ubun kepala sampai kedua kaki, satu badan ini tergerak begitu cepat, 1 detik, dan merasa asyik wal ma'syuk. Ustaz, apakah semua orang mendapatkan itu atau cuma orang-orang alim? Semua kita dapat. Cuma persoalannya orang alim lebih tahu bahwa ini tanda kematian. Sementara orang awam tahu ini saran. Sehingga itu tidak ada perubahan antara orang-orang yang awam dengan alim. Apa ada? Perubahannya terlalu baina sama' wa sumur. Perbedaan orang awam dengan orang alim itu baina sama' wa sumur, antara langit dan sumur. Kalau cuma baina sama' wal ardh, ada baliyah, ini sumur masih ke dalam. Kenapa? Orang alim memahami kematian itu. Tanda-tanda itulah sebabnya dari sedikit tradisi umat Islam, walaupun tidak semua, ada orang yang setelah 1 tahun meninggal dunia, keluarga anak cucunya kembali melakukan haul tahlilan. Kita dibutuhkan untuk bertahlil. Kenapa? Sudah 1 tahun ayah saya pergi, kakek saya pergi. Kenapa mesti bertahlilan? Ini bukan agama ya, saya ingatkan. Ini tradisi, terutama tradisi warga Nahdlatul, tradisi warga Nahdlatul Ulama. Sehingga itu tidak semua warga umat Islam melakukan hal itu. Itu cuma persoalan tradisi Nahdlatul Ulama, dan ini tidak boleh untuk menjadi kasus di antara kita. Karena ini bukan persoalan bid'ah. Kalau bid'ah persoalan agama yang ditambah. Kalau ini persoalan tradisi, itu jauh dari persoalan bid'ah. Sehingga itu orang NU tidak akan marah pada orang lain yang tidak melakukan tahlilan. Karena pengertian tahlil itu membaca kalimat la ilaha illallah, tidak ada larangan. Persoalan yang dilakukan semacam ini, seremoni ini adalah persoalan tradisi. Seremoni tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Seremoninya, kalimat la ilaha illallah, tahlil, talikku dimaukakum bi kalimat la ilaha illallah. Talqinkanlah mayat di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah, itu menjadi sebuah sunnatullah. 1 tahun. Oleh sebab itu, kenapa ada orang melaksanakan maulid atau tahlil sudah 1 tahun terkubur? Karena mengenai bahwa sebelum kita mati, 1 tahun sebelum kita mati, muncul tanda-tanda kematian itu. Kenapa ada orang 100 hari sudah meninggal dunia, kita bikin lagi tahlil? Karena ada muncul 100 hari sebelum kita akan meninggal dunia, Allah munculkan pratanda yang kedua. Muncul dari sulbi, dia naik sampai di jantung dan bergetar jantung itu selama 1 detik, dan merasa asyik.
Ustaz, siapa yang merasakan ini? Semua kita pernah merasakan itu. Bagi kita yang kalau nanti. Tapi lagi-lagi ada yang paham dan ada tidak paham. Orang yang memahami adalah orang-orang yang fisiknya berada di bumi, tetapi jiwanya bersama ilah. Sehingga rahasia bagi kita, bagi dirinya tidak ada rahasia. Semua terbuka. Masyarakat muslimin rahimahullah. Kemudian kenapa ada orang masih 40 hari dibikin tahlil, sudah meninggal 40 hari karena 40 hari sebelum kita meninggal dunia muncul lagi warna-warni kehidupan pendeteksian terhadap pratanda itu. Muncul dari mana dia? Ada dua kening ini berdetak serentak. Kemudian dia dinutan dari dua kening ini akan muncul sampai di jantung kita. Pada saat itu, ya saudara, lagi 40 hari pulang akan dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, datang juga kepada hari ke-7, 7 hari orang meninggal dunia, masih juga kita laksanakan upacara peringatan haul tahlil. Kenapa? Karena tanda lagi 7 hari orang akan meninggal dunia muncul ada gerakan anak lidahnya. Gerakan lidahnya kena semacam kena stroke sejenak 1 detik. Keluh, tidak bisa bicara tetapi tidak merasa sakit. Kalau lidah sudah tidak bisa bicara saat itu, serentak itulah di 7 hari. Bagi 3 hari muncul hubungan pada dirinya. Dia mulai lidahnya mulai memakani bertanya mana keluarga. Terkadang dia bertamu kepada orang yang semestinya jarang dia bertamu. Terkadang ada perubahan-perubahan sikap pada bulan-bulan, padahal ini adalah pratanda dia akan menuju pada pintu kematian. Sampai pada suatu hari itu. Fa'idha balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Apabila nyawa ini sudah berada di kerongkongan dan kita tidak bisa mendustakan tentang apa yang kita lihat. Ada orang-orang yang dalam keadaan terkapar, dalam keadaan nazar, dalam keadaan koma, kata dokter, dalam keadaan sakarat, kata kita. Sudah tidak bisa bikin apa-apa. Tadinya dia seorang petinju yang berada di atas ring, seorang pemain